Sebelum kita melanjutkan topik kita hari ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan like channel kita ini ya guys. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang uang, bahwa money is energy. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membuat dirimu menjadi seorang magnet uang? Stay tune. Halo sahabat Tata Omega, my Teta Family. Hari ini kita ketemu lagi dan kita akan ngebahas satu pembahasan yang seru banget tentang uang, tentang money. Bagaimana membuat dirimu menjadi seorang magnet uang. Seru kan? Nah, kalau kamu belum pernah menonton video kita sebelumnya tentang money, jangan lupa untuk klik ini. Setelah kamu mengerti betapa pentingnya untuk menjadi seorang magnet uang, sekarang pertanyaannya adalah dari mana kita harus memulai? Nah, untuk memulainya ini sendiri, kita mulai dari diri kita sendiri. Ada satu waktu yang harus kamu luangkan untuk jujur kepada diri kita sendiri dan melihat diri kita. Nah, saya menyarankan misalnya kamu mengambil satu waktu luang di weekend, daripada kita nonton dan daripada kita menghabiskan uang di mall, ya, atau melakukan hal-hal yang mungkin nggak terlalu berguna, ada baiknya kamu luangkan satu waktu untuk bisa duduk diam dengan pen, dengan kertas, dan mulai membahas tentang uang ini dengan dirimu sendiri. Apa sih yang harus kita gali di dalam pencarian diri kita ini? Yang pertama, berkaitan dengan uang, kita harus menggali belief atau kepercayaan apa yang kita miliki tentang uang. Ya, di video sebelumnya saya sudah membahas sedikit, tetapi di video ini saya akan membahas lebih banyak lagi. Nah, kita mulai dari masa kecil kamu. Sekarang, tuliskan apa sih yang kamu percaya tentang uang. Sekarang coba gali di dalam diri kamu definisi tentang uang yang ada di otak kamu saat ini juga. Bisa jadi misalnya, uang adalah akar dari segala kejahatan. Apakah itu pernah terlintas? Uang membuat saya susah. Uang adalah sesuatu yang kotor. Uang adalah sumber keributan rumah tangga. Uang membuat saya tidak bisa bebas misalnya. Atau misalnya, kalau saya punya banyak uang, nanti orang datang berbondong-bondong untuk meminjam saya. Atau mungkin kamu punya belief, ada uang, abang sayang. Tak ada uang, abang ditendang. Hal-hal seperti itu. Sekarang coba tuliskan belief itu di dalam diary atau kertas yang sudah kamu siapkan. Yang kedua, kamu juga berbicara dan jujur kepada dirimu sendiri, kamu tipe orang yang seperti apa dalam hubunganmu dengan uang. Misalnya, saya merasa bahagia kalau saya berbelanja, kalau saya spend money, kalau saya membeli sesuatu. Atau saya merasa berbahagia kalau saya bisa menyimpan banyak uang. Hal-hal seperti itu yang harus kamu gali di dalam diri kamu sendiri. Langkah selanjutnya, kita melihat dari semuanya ini, hal-hal apa yang mendukung dan yang tidak mendukung kamu dalam hubungannya dengan uang. Mungkin ini adalah latihan yang menurut kamu konyol, tetapi ini adalah latihan yang sangat-sangat powerful sekali. Sebelum kita punya hubungan yang baik dengan uang, sebelum kita punya energi uang itu sendiri, ini adalah latihan yang sangat-sangat penting. Ketika saya memulai latihan ini, saya memulai dengan terbata-bata, hanya terlintas satu atau dua. Tetapi ketika saya sudah mulai mahir, ternyata banyak banget loh belief tentang uang yang saya nggak sadar sebelumnya. Hal itu sangat-sangat bisa terungkap kalau kita sering ikut workshop, sering ikut seminar, kalau kamu sering baca-baca buku-buku tentang keuangan. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus membalikan semua belief atau kepercayaan yang tidak mendukung kita dalam mengumpulkan uang. Ya, jadi misalnya cara-cara yang profesional dengan hipnoterapi. Jadi dengan melakukan hipnosis diri. Hipnoterapi bisa dilakukan terhadap diri kita sendiri. Jadi kita lakukan sendiri kalau kamu memang capable untuk melakukan itu, atau kamu bisa menghubungi seseorang yang bisa membantu kamu secara profesional. Cara kedua bisa juga dengan EFT, bisa dengan NLP dan banyak cara lainnya. Tapi hari ini saya akan sharing satu yang sangat-sangat efektif juga yang bisa kamu lakukan saat ini juga. Nah, setelah kita tahu nih belief apa sih yang nggak oke banget dalam hubungan kita dengan uang, kedua adalah kita cari, oke, kalau saya punya belief seperti ini, berarti kepercayaan apa sih yang lebih oke untuk menggantikan kepercayaan saya sebelumnya yang kurang oke. Nah, jadi kita menuliskan yang kedua adalah kepercayaan atau belief apa yang kita ingin internalisasi sekarang di dalam diri kita. Kalau kita punya belief bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan, sebalikannya adalah kita menuliskan, oke, uang adalah sesuatu yang baik. Kalau kita punya belief misalnya, uang tidak dapat membeli segalanya. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan adalah menuliskan, uang memang tidak dapat membeli segalanya, tetapi uang membuat saya dapat membahagiakan orang-orang yang saya cintai. Kalau kita punya belief bahwa uang adalah sumber segala keributan,
Mungkin kita bisa menulis bahwa uang adalah sesuatu yang netral. Orang yang jahat bisa menjadi orang yang lebih jahat kalau dia punya lebih banyak uang, dan orang yang baik bisa menjadi jauh lebih baik kalau dia punya banyak uang. Dan pastikan kamu menjadi orang yang baik itu sendiri, dan kamu juga tulis, saya adalah orang yang baik dan saya bijaksana di dalam menggunakan dan mengelola keuangan. Nah, jadi kita tuliskan belief-belief apa yang ingin kita internalisasi. Belief-belief yang baik tentunya. Langkah selanjutnya, setelah kita tahu nih, apa sih belief-belief kita yang nggak oke, lalu kita juga tuliskan, apa sih belief-belief yang kita kepingin untuk kita masukkan di dalam diri kita. Langkah yang ketiga adalah, selain terapi, tentu saja kita bisa melakukan yang namanya afirmasi. Afirmasi itu apa sih? Afirmasi adalah satu teknik di mana kita melakukan pengulangan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Ini yang paling sederhana yang bisa kamu lakukan ya. Pengulangan terus-menerus, setiap hari kita ngomong, setiap saat kita ngomong, sehingga hal itu bisa menggantikan belief yang ada di dalam diri kamu. Tapi memang memerlukan jangka waktu yang lebih panjang. Nah, afirmasi ini bisa dilakukan misalnya, kamu tulis dulu kalimat-kalimatnya. Dan kamu lakukan ketika kamu bangun pagi, karena itu adalah saat dimana kamu sangat fresh, dan kamu bisa memasukkan belief-belief yang baik. Nah, juga ketika kamu hendak tidur. Ya, jadi sebelum tidur, ambil dulu. Kamu punya list, kamu punya daftar afirmasi yang baik itu, dan kamu katakan, misalnya, saya adalah pengelola keuangan yang baik. Uang adalah sahabat saya. Uang adalah partner saya. Uang suka datang pada saya. Uang adalah sesuatu yang netral dan uang itu baik di dalam hidup saya. Saya bisa membahagiakan orang-orang yang saya cintai bila saya memiliki lebih banyak uang. Saya adalah magnet uang. Uang dengan senang datang ke dalam hidup saya. Saya menjadi orang yang selaras dengan energi uang. Hal-hal seperti itu. Dan itu terus-menerus diulang-ulang. Jangan lupa katakan itu ketika kamu bangun pagi dan ketika kamu mau tidur. Nah, cara afirmasi yang kedua adalah dengan menuliskannya. Jadi, kamu ingat kan kalau kamu dulu nggak melakukan sesuatu di sekolah, nggak ngerjain PR, kadang-kadang ibu guru menyuruh kita untuk menuliskan 100 kali, kadang 200 kali. Sampai pegel banget. Pernah nggak ya 1000 kali? Kayaknya saya nggak pernah deh. Tapi udah pernah yang kena 100 kali. Apa sih tujuannya si ibu guru ini memberikan kita PR untuk nulis kalimat yang sama berulang-ulang? Itu adalah untuk memasukkan hal atau belief tersebut ke dalam diri kita, ke dalam kepercayaan kita. Dan hal itu sangat bisa banget kamu lakukan sekarang untuk diri kamu dalam hubungannya dengan kepercayaan terhadap uang. Keren kan? Dan gampang banget kan? So, setiap pagi kamu bisa lakukan ini. Ambil sebuah kertas dan kamu tulis ulang semua afirmasi kamu yang baik tentang uang itu sendiri. Saya adalah magnet uang. Uang adalah sahabat saya. Uang itu baik dan netral. Saya adalah pengelola keuangan yang baik. Hal-hal seperti itu. Pilih belief-belief yang memang benar-benar mendukung kamu dan membuat kamu feel good, membuat kamu merasa jauh lebih baik. Kalau kamu mau go beyond the level, lakukan itu pagi dan malam, kalau perlu siang hari juga. Demikian tips dari saya bagaimana kamu bisa menjadi energi uang. Jika video ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa untuk share video ini karena mungkin dengan sharing video ini kamu menyelamatkan seseorang. Ya, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan like. Terima kasih sudah mampir ke channel kita. Saya dengan Angelica Ariel Savio. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.